Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Davadito Pangestu, mahasiswa Universitas Esa Unggul Bekasi, program studi akuntansi dengan NIM 2018-0102-186. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang audit forensik dan audit investigasi dalam mata kuliah manajemen audit dengan dosen pengampu Bapak M. Henry Yanyale, SE, MAK. Materi yang akan saya presentasikan yaitu pertama, tentang pengertian audit forensik. Yang kedua, apa tujuan audit forensik? Yang ketiga, apa saja perbedaan antara audit forensik dengan audit konvensional? Yang keempat, bagaimana sih proses audit forensik itu dilakukan? Yang kelima, pengertian audit investigasi dan apa yang membedakan dengan audit forensik? Lalu yang terakhir yaitu contoh audit investigasi yang terjadi di Indonesia. Audit forensik. Audit forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum atau pengadilan. Jadi, audit forensik memiliki pengertian yaitu tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dan kriteria yang telah ditentukan untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di pengadilan. Selanjutnya tentang tujuan audit forensik. Tujuan dari audit forensik yaitu untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan tersebut. Jadi intinya, tujuan audit forensik itu adalah mengidentifikasi bukti secara cepat dan menghitungkan potensi dampak yang ditimbulkan akibat fraud tersebut, serta mencari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya, perbandingan antara audit forensik dengan audit konvensional. Bisa dilihat dari beberapa aspek seperti berikut. Pada segi waktu, pada audit konvensional dilakukan secara berulang, contohnya pada audit laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Sedangkan pada audit forensik tidak dilakukan berulang. Audit baru akan dilakukan jika terjadi indikasi kecurangan atau fraud. Lalu pada segi lingkup audit, pada audit konvensional dilakukan pada laporan keuangan. Sedangkan pada audit forensik dilakukan secara spesifik yaitu pada lingkup dugaan kecurangan atau fraud tersebut. Lalu pada segi hasil, pada audit konvensional menghasilkan sebuah opini seperti wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan lain-lain. Sedangkan audit forensik itu menghasilkan sebuah bukti bahwa telah melakukan kecurangan atau tidak. Lalu pada segi hubungan, pada audit konvensional merupakan non-adversarial atau tidak bersinggungan dengan hukum. Sedangkan audit forensik merupakan adversarial atau bersinggungan langsung dengan hukum. Pada segi metodologi audit, pada audit konvensional menggunakan teknik audit seperti prosedur analisis, analisis dokumen, observasi fisik, konfirmasi, review, dan lain-lain. Sedangkan pada audit forensik menggunakan eksaminasi atau teknik yang bersifat mendeteksi fraud secara lebih mendalam dan bahkan hingga ketingkatan mencari tahu siapa pelaku fraud tersebut. Pada segi standar audit, pada audit konvensional mengacu pada standar audit saja, sedangkan audit forensik mengacu pada standar audit dan hukum yang terkait dengan dugaan kecurangan tersebut. Pada segi praduga, pada audit konvensional mengacu pada profesional skeptisism atau evaluasi bukti audit secara kritis. Sedangkan pada forensik mengacu pada bukti awal yaitu dugaan kecurangan fraud. Proses audit forensik terdiri dari 6 tahap, yaitu tahap pertama identifikasi masalah, tahap kedua pembicaraan dengan klien, tahap ketiga pemeriksaan pendahuluan, tahap keempat pengembangan rencana pemeriksaan, tahap kelima yaitu pemeriksaan lanjutan, dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan audit. Pada tahap identifikasi masalah, seorang auditor akan melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Gunanya
untuk mempertajam analisa terhadap ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran. Lalu, tahap pembicaraan dengan klien. Seorang auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait ruang lingkup, kriteria, metodologi audit, legitimasi, jangka waktu, dan sebagainya. Untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit yang akan dilakukan. Lalu pada tahap pemeriksaan pendahuluan, seorang auditor akan melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahuluan bisa dituangkan dalam kertas kerja menggunakan metrik 5W 2H, yaitu who, what, where, when, why, how, and how much. Investigasi akan dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W 1H, yaitu who, what, where, and how much. Jika belum terpenuhi, maka auditor belum bisa melanjutkan proses audit forensik tersebut. Selanjutnya, tahap pengembangan rencana pemeriksaan. Seorang auditor akan menyusun dokumentasi berupa kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan dan akan dikomunikasikan bersama tim audit beserta klien. Pada tahap pemeriksaan lanjutan, seorang auditor akan melakukan pengumpulan bukti untuk dianalisa. Dalam tahap inilah audit sebenarnya dilakukan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan terkait adanya fraud dan pelaku fraud tersebut. Dan pada tahap terakhir yaitu penyusunan laporan, seorang auditor akan melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan, yaitu pertama, kondisi. Kondisi yang dimaksud di sini adalah kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Apakah terjadi kecurangan atau tidak. Lalu ada kriteria yaitu adalah standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan terkait kegiatan audit yang dilakukan. Dan kesimpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Audit investigasi. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan kecurangan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Perbedaan audit forensik dengan audit investigasi yaitu pada segi prosedur dan teknik auditnya. Pada audit forensik mengacu pada standar auditing dan kewenangan penyidik. Dengan demikian, auditor dapat menggunakan prosedur yang lebih luas. Sedangkan pada audit investigasi hanya mengacu pada standar auditing yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Berikut contoh dari kasus audit investigasi yang ada di Indonesia. Kasus yang pertama ialah keberhasilan PricewaterhouseCoopers atau PwC mengungkap kasus kecurangan Bank Bali. PricewaterhouseCoopers atau PwC merupakan sebuah kantor akuntan besar dunia atau Big Four. Dalam membongkar kasus Bank Bali pada tahun 1999, PwC dengan software khusus mampu melacak aliran dana dugaan kecurangan atau fraud yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya atau sunburst. Kemudian PwC berhasil meringkas menjadi sebuah ringkasan aliran dana dari orang-orang terduga pelaku kecurangan tersebut. Metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah follow the money atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan in-depth interview yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus ini. Kasus mengenai audit investigasi lainnya yang ada di Indonesia ialah kasus Bank Senturi. Dalam kasus ini terjadi beberapa penyalahgunaan, yaitu penyalahgunaan wewenang baik tindak pidana perbankan, tindak pidana umum pencucian uang, sampai tindak pidana korupsi. Kemudian, BPK diminta untuk melakukan audit forensik untuk dapat mendalami hasil audit investigasi yang sebelumnya dilakukan. Setelah itu, BPK menyerahkan laporan hasil audit investigasi dari kasus Bank Senturi ini kepada DPR. Namun, sayangnya laporan tersebut tidak menyertakan kemana saja aliran dana 6,7 triliun yang hilang tersebut. Tetapi,
Laporan hasil audit ini tetap menyediakan hasil aliran dana meskipun tidak lengkap, seperti yang diminta oleh DPR dan masyarakat. Kasus yang terjadi pada Bank Senturi mencapai akhir yang dilakukan dengan cara voting. Hasil ini menunjukkan bahwa dari semua audit investigasi yang dilakukan, belum cukup membuktikan kesalahan-kesalahan Bank Senturi. Dalam audit investigasi ini, secara normatif, auditor dibebani dalam bentuk tuntutan untuk dapat mendapatkan bukti dan alat bukti yang dapat mengungkap adanya tindak pidana fraud. Alat bukti yang didapatkan dan hasil audit investigasi tersebut digunakan untuk dikembangkan menjadi alat bukti tertulis dalam KUHP oleh aparat penegak hukum dalam rangka mendukung litigasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.